minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nurliso dengan NIM 2204030021 dari kelas 6A Teknik Informatika. Di sini saya mau menyelesaikan tugas dari mata kuliah Administrasi Sistem Jaringan, yaitu materi untuk menginstal MikroTik OS menggunakan virtualisasi dari VirtualBox. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu kita masuk terlebih dahulu ke VirtualBox. Di sini saya sudah membuat, tapi kita membuat baru. Kita klik new, lalu kita beri nama. Saya beri nama MikroTik Nur saja. Nah, ISO-nya kita masukkan, kita pilih. Saya pilih yang bagian MikroTik 7.9.1. Untuk tipenya kita pilih other saja, sama versinya kita pilih yang 64 bit. Next. Untuk base memorinya kita pilih yang 256. Kalau saya 256. Untuk prosesornya ini 2. Dengan klik next. Ini 2 GB. Ini sudah selesai, finish. Nah, sebelum kita start, kita setting terlebih dahulu pada bagian networknya. Di sini pada network terdapat ada adapter 1, adapter 2, dan adapter 3, juga adapter 4. Tetapi untuk video ini kita hanya menggunakan adapter 1, adapter 2, dan juga adapter 3. Pada adapter 1 kita menggunakan bridge adapter. Kenapa harus menggunakan bridge adapter? Karena bridge adapter ini sebagai jembatan untuk terhubungnya antara MikroTik dengan Windows atau klien. Nah, di sini WiFi sesuai jaringan karena saya menggunakan WiFi. Lalu untuk adapter 2, di sini saya menggunakan internal network dengan Ethernet karena mengikuti jaringan yang ada sesuai dengan sumbernya. Lalu untuk adapter 3 kita menggunakan host only adapter mengikuti Ethernet yang terkoneksi ke VirtualBox-nya. Jika sudah, klik off, baru kita start. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita klik I, Y, ditunggu, klik enter. Nah, ini karena kembali lagi ke awal, jadi langkah untuk mengatasinya yaitu dengan cara menghapus ISO-nya. Ini kita power off dulu. Kita ke setting, storage. Nah, di bagian MikroTik ini yang 7.9.1 ISO kita klik. Lalu yang bagian lingkaran biru di kanan atas ini kita klik remove this. Oh. Nah, ini kita start lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini meminta MikroTik loginnya karena tadi tidak memasukkan password secara manual. Jadi kita menggunakan admin sebagai MikroTik loginnya. Untuk passwordnya kosong. Nah, di sini kita end saja, enter. Kita diperintahkan untuk memasukkan password baru. Kita menggunakan admin saja. Nah, ini sudah berhasil. Lalu minimize. Kita
kita pergi ke Windows 8. Karena di sini saya sudah menginstal Windows 8, jadi tidak perlu menginstal ulang. A few moments later. Nah, ini sudah masuk ke Windows 8. Langkah pertama yang harus dilakukan pada Windows 8 ini yaitu menginstal dan mengupdate layanan Google seperti Firefox, Mozilla, atau Chrome. Karena di sini saya sudah menginstal Firefox. Saya mau ke Winbox. Nah, ini sudah ada. Nah, sebelum kita klik connect, kita pastikan passwordnya sudah kita masukkan sesuai dengan tadi yang kita buat di Mikrotik OS-nya. Ini kita pilih yang ada IP address-nya aja, connect. Nah, langkah pertama yang kita lakukan pada Winbox ini, kita mengklik interface. Nah, di sini pada interface listnya itu terdapat Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 3. Pada bagian interface list ini, kita rename terlebih dahulu. Untuk bagian Ethernet 1, kita rubah menjadi internet sesuai sumber internet dari WiFi. Klik OK. Nah, untuk bagian Ethernet 2, kita rubah menjadi switch. Switch ini bisa terhubung kemana saja atau sebagai menggunakan via kabel. Untuk Ether 3, kita rubah ke klien. Di sini kita sudah merename namanya. Untuk menghubungkan internet ini kita cek dengan cara new terminal, di google.com. Nah, di sini invalid, yang artinya tidak terhubung atau tidak terkoneksi ke internet. Bagaimana caranya agar terkoneksi ke internet? Yaitu dengan cara kita pilih IP, lalu DHCP client. Nah, ini kan masih kosong. Kita klik plus. Nah, pada interface kita pilih internet, lalu OK. Ini sudah. Statusnya sudah bound, yang artinya berhasil. Jika statusnya ini searching, berarti terjadi masalah pada wifi-nya. Ini kita cek di address. Nah, ini sudah ada IP-nya dengan tanda D, yang artinya dinamik. Kenapa dinamik? Karena didapat dari ISP. Sudah. Lalu yang switch. Ini agar semua perangkat ikut terkoneksi. Langkah pertama itu IP, address. Ini kita membuat manual ya, IP-nya memasukkan sendiri. Untuk IP address-nya itu bebas, bisa dari kelas A, B, atau C. Di sini saya menggunakan dari kelas C. 192.168. Nah, untuk interface-nya kita pilih switch. Bisa di-apply atau langsung OK juga bisa. Nah, sudah. Nah, tadi kenapa harus ke DHCP client? Agar Windows otomatis terhubung, bisa masuk tanpa IP. Lalu untuk yang bagian client, kita pilih IP DHCP server. Nah,
Sini masih kosong. Pilih DHCP setup. Nah, di sini kita DHCP server interface-nya kita pilih yang switch. Next. Di sini DHCP address-nya 192.168.10.0/28. Gateway for DHCP network-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, address to give out-nya ini address yang diberikan DHCP server yaitu 15 klien. Kita tetap pakai yang ini. Bisa juga lebih tapi saya pilih yang ini. Kita next. Nah, ini sudah next. Untuk last time ini itu waktu terhubung ke DHCP-nya. Ini sukses ya. Nah, karena ini sudah, langkah terakhir agar koneksi ke internet dengan firewall itu menggunakan firewall. Kenapa harus dengan firewall? Karena harus ada pengaman agar si klien connect dengan aman. Jadi kita harus setting security-nya dulu. Ini kita klik NAT. NAT ini untuk sebagai pengaman paling dasar di dalam jaringan internet. Ini NAT. Ini kita klik plus. Nah, pada bagian general chain-nya ini kita pilih yang SRC NAT. Lalu kita yang out interface-nya pilih yang internet. Pada bagian action-nya kita pilih yang muscurate. Bandwidth mengikuti apa yang kita atur di mikrotik-nya. Ini kita oke. Nah, ini sudah. Lalu kita pergi ke Windows 8. Kita pastikan jaringan internetnya sudah terkoneksi. Di sini jaringan internet saya sudah terkoneksi. Berarti sudah ada internetnya ya. Lalu kita masuk ke Firefox-nya. Nah, sini untuk mencoba apakah sudah benar-benar terkoneksi dan terhubung, kita coba dengan login ke Sina Unis. Nah, ini sudah terhubung, koneksinya sudah ada. Ini saya sudah memasukkan username dan passwordnya. Langsung kita klik login. Ini sudah ada dashboardnya. Sekian video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah administrasi sistem jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.